Dunia bisnis tumbuh dengan cepat, persaingan semakin ketat. Bisnis offline dan online saling berebut market. Anda tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, harga yang murah dan pelayanan saja untuk mendapatkan pelanggan. Karena kompetitor Anda juga melakukan hal itu, Anda perlu menonton video ini sampai selesai dan merenungkan bagaimana Jenderal Sun Tzu memenangkan setiap pertempurannya. Gunakan kata-kata bijak Sun Tzu ini untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor Anda. Semoga video ini bermanfaat. Jenderal yang memenangkan suatu pertempuran membuat banyak perhitungan di pelipisnya sebelum pertempuran itu dilakukan. Jenderal yang kalah dalam pertempuran hanya membuat sedikit perhitungan sebelumnya. Jenderal yang ahli dalam pertahanan bersembunyi di tempat paling rahasia di bumi. Dia yang ahli dalam menyerang muncul dari ketinggian surga yang paling atas. Pemimpin yang sempurna mengembangkan hukum moral dan secara ketat mematuhi metode dan disiplin. Jadi dia mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan kesuksesan. Kekacauan yang disimulasikan mendalilkan disiplin yang sempurna. Simulasi rasa takut mendalilkan keberanian. Kelemahan yang disimulasikan mendalilkan kekuatan. Siapa yang pertama kali berada di medan perang dan menantikan datangnya musuh, maka ia akan segar untuk berperang. Siapapun yang berada di urutan kedua di lapangan dan harus bergegas berperang, akan tiba dalam keadaan kelelahan. Kualitas keputusan ibarat kepakan burung elang yang tepat waktu, yang memungkinkannya menyerang dan membinasakan korban. Semua orang dapat melihat taktik yang saya gunakan untuk menaklukkan, tetapi yang tidak dapat dilihat oleh siapapun adalah strategi yang menghasilkan kemenangan. Jangan ulangi taktik yang telah memberi Anda satu kemenangan, tetapi biarkan metode Anda diatur oleh berbagai keadaan yang tidak terbatas. Dia yang dapat mengubah taktiknya terhadap lawannya dan dengan demikian berhasil menang, dapat disebut kapten kelahiran surga. Kesulitan manuver taktis adalah mengubah kelicikan menjadi keterus-terangan dan kemalangan menjadi keuntungan. Bermanuver dengan pasukan itu menguntungkan. Dengan orang banyak yang tidak disiplin, paling berbahaya. Kita tidak layak memimpin pasukan dalam perjalanan kecuali kita mengenal wajah negara ini. Pegunungan dan hutannya, jurang dan tebing terjalnya, rawa-rawanya. Jangan bergerak kecuali Anda melihat keuntungannya. Jangan gunakan pasukanmu kecuali ada sesuatu yang bisa diperoleh. Jangan bertarung kecuali posisinya kritis. Tidak ada penguasa yang boleh menggerakkan pasukannya ke medan perang hanya untuk memuaskan amarahnya sendiri. Tidak ada jenderal yang boleh berperang hanya karena kesal. Apa yang memungkinkan penguasa yang bijaksana dan jenderal yang baik untuk menyerang dan menaklukkan dan mencapai hal-hal di luar jangkauan manusia biasa adalah pengetahuan sebelumnya. Ketika sang jenderal lemah dan tidak memiliki otoritas, ketika perintahnya tidak jelas dan jelas, ketika tidak ada tugas tetap yang diberikan kepada para perwira dan prajurit, dan barisan dibentuk secara serampangan, akibatnya adalah disorganisasi total. Jika berperang pasti membuahkan kemenangan, maka wajiblah berperang, meskipun penguasa melarangnya. Jika pertempuran tidak menghasilkan kemenangan, maka kamu tidak boleh berperang, meskipun atas perintah penguasa. Anggaplah prajuritmu sebagai anak-anakmu, dan mereka akan mengikutimu hingga ke lembah terdalam. Pandanglah mereka sebagai putra-putramu yang terkasih, dan mereka akan mendampingimu bahkan sampai mati. Jenderal yang maju tanpa mendambakan ketenaran dan mundur tanpa takut akan air, yang hanya berpikir untuk melindungi negaranya dan melakukan pelayanan yang baik bagi kedaulatannya,
adalah permata kerajaan. Seorang pemimpin memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan paksaan.